Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, jumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini saya berada di Desa Pantai Cermin di Serdang Bedagai, ya masih di Sumut. Nah, sahabat keluarga muslim, masyarakat di sini banyak sekali tinggal ya, bertempat tinggal tidak jauh dari pantai. Di sini daerahnya dekat dengan pantai. Namun sahabat keluarga muslim ya, tidak semua penduduk di sini walaupun tinggal ya dekat di pantai, kita mengetahui laut yang luas tentu banyak kali ikannya. Nah, namun masyarakat di sini tidak semuanya tentunya hidup ya di atas daripada berkecukupan ya, seperti itu. Nah, saat ini ya kita akan ngobrol dengan Pak Slamet ya, salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari pantai di sini, dan kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Slamet Pak ya. Ya, Gimana kabarnya Pak? sehat walaupun. Alhamdulillah. Ya, di sini di rumah ini tinggal dengan siapa Pak? Ya sama ibu. Kalau anak cucu semua udah sendiri-sendiri lah kalau rumah kan itu. Nah, jadi awak sini sebagai orang tua ya udah menyewa lah di sini sendiri gitu, dalam posisi keadaannya. Jadi rumah ini disewa Pak ya? Sewa ya, Disewa. dalam per tahun 500.000 satu tahunnya. 1 tahun 500.000 ini cukup murah Pak ya? Iya. Ya, kalau kita bandingkan dengan ya orang-orang yang menyewa ya mungkin dekat jalan raya atau dekat kota sana itu nggak dapat lagi Pak ya? Iya nggak dapat lah. Ini karena posisi macam rumahnya beginilah posisinya, keadaannya papan begini kan. Iya. Nah, dari dapurnya pun begini. Nah, papan berlubang-berlubang begini, kan itu. Ya, ini emang dari awal kayak gini Pak? Enggak, ini yang punya rumah nggak diperbaikinya gitu? Enggak diperbaikinya Pak. Udah berapa lama nih Pak tinggal di sini? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Nah, lantainya sama seperti ini. Iya, kadang kita sisip-sisip Pak. Ini udah tanda-tanda sisip Pak. Iya, ya? disisip. Nah, iya. Posisinya beginilah Pak. Ini. Sampai kamar-kamar juga sama? Iya, sama Pak. Disisip. Ya beginilah keadaannya nih Pak. Iya, ini ya belum di apa juga Pak ya? Di asbes Pak ya? Belum pasang asbes ya begini. Iya. Oke, ini dindingnya triplek juga Pak ya? Triplek, iya triplek. Macam ini udah diganti udah. Udah Bapak yang ganti? Iya, sering ganti nih, kita ganti. Oh, iya. Sudah 10 tahun itu tetap belum ada kenaikan sewanya gitu, tetap 500 dari dulu. Kalau masalah kenaikan itu istilahnya kita dalam menyewa itu kita potong dalam bulanan gitu Pak. Jadi maksudnya Pak? Untuk dibolo gitu kan, jadi nanti dipotong sewahan gitu. Jadi disitulah kita agak ringan lah gitu, dipotong sewa. Nanti mana yang macam dapur ini saya buat sendiri ini. Iya. Jadi kalau kita yang perbaiki atau direnovasi seperti itu, potong dari situ. Potong dari sewahan tadi. Nah, itu. Ya itu di belakang udah diperbaiki juga. Udah diperbaiki, tapi ya begitulah namanya. Oh ya, dindingnya juga masih dari bambu Pak ya. Tapi lantainya udah semen Pak ya. Semen. Oke. Banyak yang ini rumah-rumah di sekitar sini emang ini nampaknya sama rumahnya. Ini disewa semua atau gimana Pak? Ini begini, ini ceritanya dulu kan gini Pak. Aslinya itu orang dari Pantai sana, dulu kan sana perumahan masyarakat. Jadi semenjak terus ada PT ini, namanya PT Timpa inilah ini kan. Di masyarakat sana yang sana dipindahkan kemari, dibuatlah sini bangunan. Jadi dipindahkanlah kemari. Mana yang mau di rumah di sini
tinggal ya mau, kalau nggak mau mana yang disewakan gitu. Cuma yang menyewakan ini yang ada nama yang dari panti sana tadi itulah yang punya rumah gitu. Oke, jadi kalau Bapak, Kalau kita kan asli istilahnya perantau kemari. oh iya, gitu. jadi nyewa Pak ya. Menyewa. Jadi gitu. yang lainnya berarti enggak nyewa. Yang nggak nyewa, sebagian nggak nyewa. sebagian. Cuman kita sudah berdomisili asli di sinilah. Oh, udah KTP-nya juga di sini Pak ya. Sudah mengurus kakaknya itu Kakak. udah kakak sini semua sudah di wilayah Pantai Cermin Dusun 1 ini. Itu. Iya. Begitulah kan dengan keadaannya. Enggak terlalu jauh dari pantai nih Pak ya. Enggak, kalau ke pantai kira-kira enggak pala jauh 500 meter aja 500 nyampe. meter. 500 meter udah nyampe pantai lah ini. Enggak pala jauh. Iya. Itulah Pak ini posisinya. Ini di bawah apa nih Pak? Lumpur atau apa nih Pak? Kalau di bawah ini dulu ini macam mana kita bilang rawa ini. Rawa. Terus ditimbun sama orang itu kadang kalau dulu belum ada dam sana ini bisa masuk air. Iya, ya. Sekarang nggak lagi Pak. Sekarang nggak lagi, semenjak nggak ada apa lagi ini dari bikin dam itu kering lah, nggak ada lagi air masuk. Kalau banjir gitu musim hujan ini nggak naik air kemarin. Cuman kalau banjir ya naik lah, Naik ya. pasti ada naiknya. Cuman nggak gitu deras seperti yang dulu karena sana sudah dibikin pembuatan dam. Gitu. Ini kan lubang-lubang nih Pak. Nggak, ini pernah ada masuk ular atau apa gitu? Wah, kalau ular itu pernah anak saya tidur di sini, masih kecilnya anak saya yang terakhir ini masuk di dekat tikar itu. Iya, pernah. Terus terang aja ini masuk di gulungan itu ular itu. Tapi ya alhamdulillah bisa kita keluar. Karena belakang ini kan pandan-pandan semua ini belakangnya. Rawa-rawa di sana Pak ya. Tali air situ ada sana. Nah, itulah. Iya. Baik sahabat keluarga muslim, Pak Slamet ya, tinggal di sini sudah hampir kurang lebih 10 tahun Pak ya. 10 tahun. Dengan kondisi rumah yang dari dulu memang seperti ini Pak ya. Iya. Oke, ini asbesnya pun belum ada Pak ya. Ada, malah mana yang bocor-bocor kadang kita perbaiki. Ini kalaupun malam hujan tiba gitu dia bocor juga netes. Ini pun ada juga ini Nampak Pak. bocor juga emang Iya, Pak ya? bocor. Ini pun ada netes juga kalau hujan gitu netes. Kita tidur di sini lah. Mana kadang netes. Ya. Iya. Keadaannya begini macam mana lagi Pak. Oke. Sabarlah Pak ya, mudah-mudahan ya kedepannya ada rezeki yang lebih bagus lagi, lebih banyak ya. Amin. Bapak bisa punya rumah sendiri gitu Pak ya. Amin, amin. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bapak ini kan tinggal di tepi pantai seperti ini ada nggak aktivitasnya atau pekerjaannya ke pantai gitu Pak, nangkap ikan atau apa? Pekerjaan Bapak itu dikatakan pedagang asongan lah. Istilahnya kita mencari barang itu contohnya seperti kepiting. Nah, itu kita ecer nanti dijual sama pengunjung pantai gitu. Jadi Bapak langsung beli ke nelayan, ke nelayan ke sana Pak langsung ya. kita ecer sama pengunjung ke pantai lah. Nanti kita bisa lihat-lihat nih Pak ya ke pantai Pak ya. Boleh nengok di pantai. Bisa. Baik sahabat program Muslim, kita akan dengan Pak Slamet ke pantai dulu, lihat-lihat ke sana. Ikuti kami terus di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Wah, indah kali pantainya Pak ya. Ya, beginilah posisi keadaan pantai kita Pak. Pantai apa namanya nih Pak? Pantai Cermin. Pantai Cermin. Iya, Pantai Cermin. Kok bisa disebut Pantai Cermin Pak? Udah lama Pak ya? Karena bagus tuh. Bagus. Kalau cermin itu kan kaca namanya. Iya, iya. Jadi itulah tadi. Pantai Cermin namanya. Jadi Bapak tiap hari kemari Pak? Ya kalau ada dagangan kita kemarilah. Jualannya di sinilah, wilayah inilah. Untuk menawarkan barang ke pondok-pondok gitu Pak. Nah, itu. Kepiting tadi itu yang kita bawa itu kemarilah. Cara untuk dijual. Sama pengunjung-pengunjung gitu Pak. Itu berapa banyak tuh sehari kadang terjual Pak? Enggak tentu Pak, kadang kalau pas barang pasokannya sedikit awal ambil ya sedikit. Kalau pas banyak ya banyak gitu. Ya. Itu kepiting yang besar-besar atau gimana?
Kepiting yang kita jual itu kepiting kecil lah istilahnya, mayoritasnya yang dibilang kepiting CK itu. Nah, kepiting kalau bahasa apanya suku Melayu kepiting kelapa, Pak. Kepiting kelapa. Iya. Itu berapa kepiting itu 1 kilo tuh, Pak? Itu pakai peruncang gitu, Pak, kita jualnya. Peruncang. Nah, peruncang seharga kadang 45. 45. Nah, modalnya pun sudah tinggi juga, Pak. Nah, kadang kita ambil nanti harga modal itu 38.000, kita jual 45. Iya, iya, iya. Kadang ditawar 40.000, tipis-tipis aja lah, Pak. Ya kan? Tapi ya nggak ada, kita lihat lagi mana mau kerja, itu yang bisa kita perbuat ya itulah. Nah, yang penting halal lah, Pak. Iya, halal, Pak ya. Itu hari-hari apa tuh? Hari-hari apa aja tuh, Pak, yang paling banyak ini pengunjung di sini? Kalau yang pas rame-ramenya itu, Pak, biasanya hari Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu. Nah, jadi kalau hari Senin sama jemaat itu, sampai jemaat itu sepi juga sih, Sepi, Pak, ya. pengunjung. Tapi ada pengunjung gitu, Pak, ya? Ada, 1-2 adalah itulah. Iya, iya. Kadang kita bawa barang pun pas nanti hari biasa banyak barang, pengunjung nggak ada. Kadang disitulah kita istilahnya dalam penjualan itu terutang juga, Pak. Kadang-kadang. Itu kalau nggak habis terjual bisa, maksudnya dinginkan, dikulkaskan gitu, tahan untuk besok nggak? Ini kepiting ini kan kepiting hidup yang kita Hidup, jual. oh, iya, Kalau iya. istilahnya nggak habis ya kita bawa pulang ke rumah. Nanti besok pasti ada juga yang mati, ada juga, Pak. Nah, mana yang mati kita lainkanlah, kita buang ya kan. Jadi nanti yang masih segar kita jual lagi balik gitu. Untuk tempat penjualannya seperti itu nggak di pasar gitu, Pak? Kenapa harus gini aja gitu? Emang lebih banyak laku di sini atau kalau istilahnya kalau di pantai ini kan pendatang itu pengunjung rame. Iya, iya. Nah, kalau di rumah-rumah ya bisa, apalagi masa-masa begini, Pak, ya kan. Keuangan masyarakat itu kan masih goyang oleng, Pak. Jadi ya bagus jualan di pantai gini aja. Biasanya kendalanya apa aja, Pak, kalau jualan di pantai kayak gini? Kalau kendalanya itu sih banyak, Pak. Itu tadilah kalau kita pas lagi butuh barang, pas hari Minggu kadang-kadang pas macam beginilah saya ini nggak jualan. Oh, ini kenapa nggak jualan, Pak? Barang nggak ada, jadi dikarenakan ini kan itu pasang mati. Macam ini kalau pasang mati, lautnya posisinya beginilah, air itu nggak merambah masuk ke ke istilahnya darat. Jadi ke pedalaman. Jadi kepitingnya pun nggak ini. Dia kepiting itu kan sifatnya dia kan keluar dari lubang itu, Pak. Iya. Jadi penangkul itu kalau baunya pasang besar, penangkul itu bisa menangkul. Kalau pas pasang mati gini, ya nggak bisa menangkul, orang air itu nggak masuk. Gitu. Iya. Oke. Jadi pengambilan kepitingnya nggak di sini, Pak ya? Ini tempat penjualan aja, Pak ya? Di sini kita penjualan aja lah, pengambilannya di tempat yang lain gitu. Oke. Pak. Coba jual ikan gitu, Pak, yang lainnya, jangan kepiting aja gitu? Agak susah atau gimana, Pak? Kalau penjualan ikan, kalau ikan itu mau yang kita atau jual udang itu gitu, modalnya lebih besar lagi, Pak. Lebih besar lagi, Pak, Iya, ya? modal lebih besar. Satu risikonya pun banyak. Lebih cepat busuk, Pak ya? Nah, kadang kita kalau ikan ini kan harus kuat es. Oh iya, betul. Kalau ini kan kepiting hidup, dia ya segar. Iya. Nah, itulah disitulah kita dalam jualan sehari-harinya itu. Itu cukup kira-kira, Pak, pendapatan Bapak untuk kebutuhan ibu dan anak di rumah? Kalau dikatakan cukup, beginilah, Pak ya. Dalam saya kalau pas ambil barang banyak lah, kita modal istilahnya 38.000. Kita jual nanti 45, kadang ditawar 40.000, 2.000 perak, Pak, per satu uncang. Nah, jadi kita jualkan sistem uncang. Satu uncang itu 45 kita tawarkan, nanti paling ditawar nanti 40.000 jadinya. Jadi 2.000 perak. Jadi kalau 2.000 perak dalam yang kita bawa itu istilahnya kita bawa 20 ikat, 20 uncang. Nah, 2.000 kalau 10 baru 20, 40.000. Itulah yang kita bawa pulang, Pak. Kalau laku semua, Pak ya. Nah, kalau itu pun kalau habis semua. Dan kadang-kadang ada nggak habis semua gitu, Pak? Kadang nggak habis, itu tadilah kita ngambil barang dulu tanpa modal. Boleh seperti itu, Pak? Iya, tanpa modal istilahnya. Ya kalau istilahnya ada yang mati kepiting itu dari risiko kita, Pak. Risiko kita. Susah juga lah, Pak. Kalau dalam main kepiting ini, Pak. Dan ini udah lama, Pak ya, dari dulu menjual? Udah lama, 10 tahun udah saya jalani. 10 tahun udah saya jalani. Wah, udah cukup lama, sahabat keluarga Muslim. Pak Slamet ya, beliau berprofesi sebagai penjual kepiting ya.
Itu beliau menjualnya ke orang-orang yang pengunjung yang datang di sekitar pantai ini. Oke, baik sahabat kaum muslim ya, nanti kita akan ngobrol lagi dengan beliau di rumah beliau ya. Kita mau jalan pulang dulu ke rumah beliau. Yuk Pak, kita ke rumah dulu lagi Pak ya. Ya, baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di rumah Pak Slamet ya. Setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau di pantai, ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di rumah Bapak ini. Nah, ini Pak Slamet ya, ya untuk ke depan ya ini ada nggak harapannya gitu Pak untuk ya pingin punya rumah sendiri atau bagaimana gitu Pak? Ya, kalau menurut Bapak ini keinginan itu pastilah, ya kan? Iya. Pasti namanya kita manusia yang sehat ya kan? Maksud Bapak itu dalam kedepannya ini macam mana biar supaya masa kita mau gini-gini aja kan itu, Iya. ya kan? Jadi dengan posisinya sekarang inilah ini Pak, yang kita masih bingung rasanya itu, bingungnya bukan macam mana Pak. Ya kita dagang, kayak kan ambil barang, untung sih nggak seberapa, tapi kalau nggak kita jalankan itu untuk mengasih makan keluarga kan itu. Nah, jadi kalaupun lah dari Bapak, dari abang-abang ini, ada pertolongan ya syukur alhamdulillah bagi saya kan itu. Nah, begitulah Pak. Saya mau untuk mungkin kedepannya. apa namanya, misalnya pekerjaan ini kan Bapak pekerjaannya tadi jualan Iya, gitu Pak ya. pedagang asongan. Nggak ada rencana gitu Pak untuk apa namanya ya mencoba pekerjaan yang lain seperti itu, udah berusaha nggak gitu Pak? Ya, saya pikir kalau usaha ini saya memang itu jurusan kedagang aja gitu loh Pak. Kedagang, ya mau saya kalau istilahnya macam mana dengan kalau adalah bantuan dari orang Bapak ini permodalan, ya kita syukur alhamdulillah itu bisa untuk istilahnya mengembangkan usaha tadi, bisa kita membuat suatu usaha untuk apa rumah kan itu. Ya, dari pemerintah gitu Pak, misalnya apa pernah ada bantuan seperti itu? Kalau dari pemerintah sih ada bantuan, bukan nggak ada. Ada bantuan itu ada, malah kalau bantuan dari anak sekolah kan itu kan. Cuman dalam masa ini ada yang namanya katanya pinjaman itu, pinjaman yang 2.400.000 katanya ini kan ada istilahnya laundry pertama, kadang ini kok nggak ada nama kita keluar, nanti ronde kedua katanya, tapi sampai saat ini pun ya belum ada tergulir. Iya. Berarti sebagian teman-teman tetangga sebagian ada dapat gitu. Oke. Karena ada laundry yang kedua itu ada katanya. Ya, itu bentuk pinjaman berarti, bukan hibah seperti itu, bukan pemberian semata. Pemberian katanya yang bantuan dari Bapak Presiden lah itu. Berarti nggak dibalikkan lagi uang itu? Enggak. Enggak lagi. Yang 2.400.000 itu. Oke, berarti betul-betul murni pemberian gitu, bantuan gitu Pak ya. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini, tetangga di sini, ini kerjanya rata-rata apa Pak? Kalau di sini mayoritasnya ke laut semua. Ke laut, istilahnya ya jaring tangkap ikan, ada jaring tangkap kepiting. Gitu. Bapak nggak pernah coba ikut seperti itu? Kalau ke laut saya sudah pernah ikut ke laut ya kan. Tapi karena kita maunya mau jualan lah gitu kalau bisa. Kalau ke laut ini ya sudah ke laut, sudah pernah juga ke laut. Mungkin lebih nyaman di darat aja Pak ya. Langsung di jualan darat kan gitu, maksudnya Pak, ya? dagang kecil-kecilan lah gitu. Karena ke laut risikonya tinggi Pak ya. Kalau ke laut ini sih risiko tinggi. Tinggi Pak ya. Kalau kadang orang mau ke laut, kadang ombak besar nggak ke laut. Nanti udah tantangannya itu nyawa Pak ya. Nyawa tantangannya Pak kalau ke laut ini. Baik Pak, berarti Bapak belum dapat bantuan dari pemerintah tadi Pak ya? Belum. Kalau bantuan dari untuk anak sekolah dapat macam sekarang pinjaman dari apa namanya itu Mak Lelen yang apa ini?
Hah? PKH, Iya. PKH dapat. Tapi yang 2.400.000 tadi belum. 2.400.000 belum pernah lah. Kalaupun dapat itu istilahnya 2 juta berapa? Oh, yang PKH aja. Kalau ibunya bilang PKH aja katanya. Itu berapa? Itu berapa, Mai Lelen? Itu berapa dapatnya uangnya? Malek. Untuk anak sekolah ya, itu. Sekolah. Iya. Oke. Baik, ya. Ya tadi Bapak Arab juga berharap ya mudah-mudahan ke depan ya bisa memiliki rumah sendiri, tentunya itu harapannya Pak Iya. ya. Mudah-mudahan kita doakan dan juga usahanya juga makin lancar tentunya Iya. Pak ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Slamet ya telah berbincang-bincang dengan kita hari ini, dan selain itu juga kita berkunjung kemari. Ada sedikit nih Pak, ini adalah titipan dari teman-teman sahabat keluarga Muslim ya yang ada di Selam TV yang telah berdonasi, dan kita akan serahkan ke Bapak nih Pak ya. Ini ada sembako nih Pak. Ya, kasih Pak. Ya, diterima Pak ya. Iya. Oke, baik ya. Ini mungkin Bapak bisa ucapkan Pak kepada sahabat keluarga Muslim ya, khususnya yang telah berdonasi ke Salam TV, untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka Pak. Silakan Pak. Caranya gimana? Iya, terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi gitu Pak. Terima kasih kepada donatur. Ya. Semoga semakin jaya. Iya. Itulah. Sehat selalu Pak ya. Sehat selalu. Rezekinya Iya. semakin berkah Pak ya. Iya. Oke, begitu juga dengan kita yang ada di sini, sahabat keluarga Muslim. Mudah-mudahan sehat selalu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sahabat keluarga Muslim ya, karena keterbatasan waktu kita, akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Ketuk pintu, buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.